Aku tahu pasti akan seperti ini ketika aku memutuskan untuk makan di kantin bersama Shanti, Olive dan Dika di kantin. Semua mata tertuju padaku dan berbisik, tak sedikit yang menatapku dengan pandangan meremehkan terutama dari karyawan bagian atas. Ini untuk kali pertamanya aku makan di kantin bersama dengan teman-teman setelah semua orang mengetahui tentang hubunganku dan Caraka. Biasanya aku akan makan bersama dengan Caraka, tapi kali ini dia ada janji dengan bersama Chandra, jadi disinilah aku, menjadi tontonan orang-orang sekantor di kantin. Nah, bisa dibayangkan bagaimana tanggapan semua orang kalau aku menerima jabatan yang ditawarkan Caraka untukku? Yang ada aku akan diacukan oleh rekan kerjaku nanti, selain dianggap tidak mampu, juga karena aku mendapatkan jabatan itu karena Caraka. Nepotisme. Ya, itu mungkin akan menjadi nama tengahku seandainya aku memaksakan diri dengan jabatan yang diberikan Caraka. Bukannya aku tak menyukai orang-orang yang mendapat pekerjaan karena bantuan orang dalam. Sekali lagi perlu digarisbawahi selama mereka mampu dan itu benar-benar bidangnya, menurutku pribadi tidak apa-apa. Tapi ketika dia hanya mengandalkan orang dalam tanpa kemampuan yang mumpuni, lebih baik, dia berpikir dua kali untuk menerima posisi itu dan menyerahkan kepada ahlinya. Jadi itu, cewek yang katanya pacar Mas Bos? Aku akan mulai menyuap soto sulung ketika mendengar beberapa orang perempuan di meja sebelah membicarakan Caraka. Mungkin lebih tepatnya membicarakanku. Biasa saja. Dikirain cantik, seksi, tahunya biasa saja. Ya elah nih Markonah. Kalau aku cantik, seksi, aku sudah jadi artis kali bukan jadi resepsionis. Kena pelet kali Mas Bos, malah melepas Anggi yang jelas-jelas selevel sama dia. Wah, Suzon nih nenek lampir. Aku menatap ke arah meja mereka yang malah menatapku sambil mengangkat alis. Pantas saja mereka berani berbicara seperti itu, mereka adalah para sekretaris direksi dan komisaris. Salah satu dari mereka adalah sekretaris Big Boss yang pernah adu mulut denganku ketika aku dipanggil oleh Big Boss untuk membahas tentang kasusku. Aku tak melihat Bu Yesi, sekretaris Caraka, di antara mereka karena kalau ada Bu Yesi mereka semua tidak akan ada yang berani membicarakanku seperti itu, bisa disemprot abis mereka sama Bu Yesi. Tidak usah didengerin, nah, mereka hanya iri. Aku tersenyum sambil mengangguk mendengar ucapan Olive. Iya, biarin saja, Kak, lagain siapa sih yang tidak iri sama Kak Kirana, aku saja iri. Shanti terlihat merajuk membuatku tertawa. Iya, aku juga iri. Olive ikutan merajuk membuatku menggelengkan kepala. Tenang, masih ada Mas Dika yang selalu siap menjadi objek kehaluan para gadis. Mimpi buruk itu mah bukan menghalu. Hahaha. Aku akan kembali menyuap ketika aku kembali mendengar ucapan mereka yang membuat darahku mendidih bahkan Olive, Shanti dan Dika berhenti menyuap makanan sepertiku. Mereka kini menatapku dengan wajah was-was. Dia kan yang kemarin kena kasus pelecehan oleh tamu. Aku diam mematung. Aura dingin merambati tubuh, diingatkan kepada kejadian yang seolah menjadi mimpi buruk dalam hidupku. Seperti efek domino, seisi kantin yang tadi riuh oleh suara orang berbincang, dan denting sendok yang beradu dengan piring, kini hening. Gue yakin itu bukan pertama kalinya dia mendapat pelecehan seperti itu. Iya, dan tebak siapa pelaku pelecehan kemarin? Semua orang di mejanya kini menatap ke arah sekretaris Big Boss penasaran. Ferdi Izam. What? Seriously? Yes. Ya, dia memang terkenal bajingan sih. Tapi dia tak kalah dari Mas Bos, putra dari pengusaha batubara yang dikenal sebagai Sultan Borneo, siapa yang mau menolak coba? Nah itu dia. Mungkin tidak sih kalau ternyata itu bukan pelecehan, tapi memang ceweknya saja yang kegatelan dan cuma buat cari perhatian saja dari Mas Bos. Sepertinya sih, secara cewek seperti itu kok bisa ya bikin Ferdi Izam sampai mau melakukan hal seperti itu di tempat umum. Dan anehnya lagi masa Mas Bos masih mau sama cewek bekas kayak dia. Tidak sangka Mas Bos ternyata sangat bodoh. Mereka benar-benar beda level, bikin malu nama Mahesa saja. Cukup. Aku tak bisa lagi menahan amarahku. Tubuhku bergetar mencoba menahan amarah karena bagaimanapun ini masih lingkungan kerja dan aku tak ingin membuat keributan di sini. Tapi ketika mereka bercanda dengan luka yang belum sembuh seutuhnya, aku tak bisa menerimanya. Nah, Olive mencoba menahanku yang tiba-tiba berdiri, emosiku sudah mencapai ubun-ubun. Aku tak bisa menahannya lagi. Maaf, Mbak sekretarisnya Papa kan? Mudah-mudahan Big Boss tidak mendengar aku memanggilnya Papa. Papa?
Maaf lupa, maksud saya Bapak Rudi Mahesa. Aku memberi penekanan ketika menyebutkan nama Big Boss. Bukankah sebagai seorang sekretaris seharusnya Mbak menjaga ucapan apalagi ini menyangkut salah satu anggota keluarga beliau? Anggota keluarga? Memangnya kamu anggota keluarga Mahesa? Wah, besar kepala dia, baru juga pacaran sudah merasa bagian dari Mahesa. Hei, Anggi saja yang jelas-jelas selevel dan lebih pantas untuk jadi menantu Mahesa, dan sudah dijodohkan bisa putus cuma gara-gara perempuan seperti kamu. Apalagi yang hanya resepsionis, cih. Hahaha, tinggal tunggu waktu saja sebelum dibuang. Mereka menertawakanku, dan kini kami telah menjadi tontonan satu kantin. Beberapa dari mereka berbisik dan setuju dengan ucapan 4 orang wanita berbalut setelan mahal yang kini tersenyum merendahkanku. Mbak, saya tidak pernah bilang saya anggota keluarga Mahesa, atau mungkin pemahaman Mbak yang lemah? Wajah keempatnya kini mengeras, tapi aku tak peduli. Saya tadi bilang salah satu anggota keluarga Mahesa, bukan saya. Bukankah tadi Mbak sedang membicarakan Kakang? Maksudku Caraka. Mereka berdeci mendengarku memanggil Caraka dengan panggilan Kakang. Belum tahu saja mereka, seberharga apa panggilan keramat itu. Terus kenapa? Mbak bilang Caraka itu bodoh, dan tadi apa? Caraka kena pelet. Hati-hati, Mbak, itu termasuk fitnah. Aku menghela napas memberi jeda beberapa saat sebelum kembali berkata. Bagaimanapun Caraka itu adalah atasan kita semua, juga putra pemilik hotel ini yang tak lain adalah atas Mbak. Aku menatap sekretaris Big Boss yang menatapku dengan rahang terkatup menahan amarah. Apakah pantas seorang sekretaris membicarakan putra dari atasannya, yang juga merupakan salah seorang direktur di sini dengan mengatakan dia bodoh hanya karena menyukai seorang resepsionis? Hening, kantin kini benar-benar hening, bahkan para pegawai kantin kini telah keluar untuk melihat apa yang terjadi saat ini. Caraka itu jauh lebih pintar dari kita, karena itu dia menjabat posisi sekarang di usianya yang terbilang muda, jadi lebih baik hati-hati kalau berbicara. Dan mengenai dia menyukai resepsionis yang katanya tidak selevel dengan Caraka. Aku menatap keempatnya yang masih terdiam menatapku dengan sorot mata marah. Mengenai perasaan, itu tidak sama seperti kalau kita beli seblak, ditanya mau level yang mana. Jadi jangan ngomong soal level kalau tentang perasaan. Dan, aku memberi jeda untuk menatap mata keempatnya secara langsung. Jangan pernah jadikan pelecehan sebagai bahan bercandaan. Mbak-mbak ini kan perempuan, jadi setidaknya kalau tidak bisa berempati dengan korban pelecehan, maka bersimpatilah, kalau tidak bisa melakukan keduanya maka diamlah, jangan jadikan kami bahan olok-olokan. Paham? Dengan sengaja aku memberi tekanan pada kata diamlah dan paham dengan mata menatap mereka tajam. Untuk beberapa saat mereka tak berani menatap mataku langsung, dan itu menjadi celah untukku kembali memberi serangan. Aku membungkuk mendekat, dan dengan berbisik aku kembali berkata. Apa kalian tahu kalau ayah dari Bach Asterisngan itu meminta papa dan kakang untuk merahasiakan identitas anaknya? Aku menatap keempatnya yang kini terlihat tak sekeras tadi lagi. Dan Bach sudah membocorkan hal yang menjadi rahasia itu. Mata sekretaris Big Boss terlihat membelalak terkejut menyadari kesalahannya. Mbak, tahu kan apa yang bisa dilakukan mereka seandainya tahu siapa yang telah membocorkan rahasia ini? Mata sekretaris itu kini bergetar mengetahui kalau apa yang aku ucapkan benar adanya. Aku kembali berdiri tegak menatap keempatnya yang kini telah memucat. Jadi jaga mulutmu, sebelum ucapanmu balik melawan dirimu sendiri. Aku berbalik dan berjalan keluar diikuti tatapan seisi kantin. Aku terus berjalan tak memedulikan Olive, Shanti dan Dika yang berusaha mengejarku. Aku masih kesal. Tentu saja aku masih kesal. Tapi aku harus bisa menahan diri. Aku tak mau membiarkan mereka menang dengan melihatku bersikap kasar. Karena dengan begitu itu sama saja aku membenarkan mereka kalau aku memang tak pantas untuk seorang Caraka Buana. Setelah kejadian ini keinginanku untuk keluar dari pekerjaan ini semakin besar. Selain untuk membuktikan kepada keluarga Mahesa kalau aku tidak akan mengecewakan mereka dan pantas untuk menjadi pasangan Caraka, aku juga melakukannya demi diriku sendiri, demi Mama dan Oka. Namun sebelum aku membuktikan kemampuanku, aku harus bisa kembali berdiri tegak dan melupakan kejadian yang membuatku terpuruk. Tapi bagaimana aku bisa melupakannya ketika semua orang di sekelilingku mengetahui tentang pelecehan itu, dan sebagai dari mereka menjadikan itu bahan olok-olokan.
Aku harus keluar dari sini dan mencari tempat di mana tidak ada yang akan terus mengingatkanku akan kejadian itu, agar aku bisa kembali berdiri tegak, dan menunjukkan kemampuanku sebelum nanti berdiri di samping Caraka dengan percaya diri. Aku berusaha kembali terlihat seperti tak terjadi apa-apa, walaupun tetap saja hatiku merasa panas mengingat kejadian di kantin siang tadi. Santi, Olive, Dika dan teman-teman lain yang mengetahui apa yang terjadi mencoba menghiburku. Aku benar-benar bersyukur memiliki mereka di sampingku, tapi hari ini aku hanya ingin sendiri dalam keheningan. Itulah yang membuatku langsung menuju rooftop sehabis jam kerjaku selesai. Hening yang terasa damai, bertemankan semilir angin dan senja, aku mencoba mencari kedamaian. Aku tahu dari awal memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Caraka kalau itu tidak akan mudah. Akan banyak lalat hijau yang mengganggu dengan suara sumbangnya. Tapi aku tak pedulikan itu selama Caraka tetap berada di sampingku, memberiku kekuatan, dan menjadi shoulder for me to cry, sandaran untukku menangis. Ketika aku membutuhkannya, juga selama keluarganya tidak mempermasalahkan hubungan kami, maka aku pun tak akan mempermasalahkan para lalat hijau yang mengganggu. Aku hanya tinggal menepuk mereka agar mereka diam, atau mungkin sekali-kali perlu menyemprot mereka dengan pestisida. Done. Semua selesai. Tapi tadi mereka berani untuk mengorek luka yang hampir sembuh, dan menganggap apa yang kualami tak ubahnya hanya sebuah gurauan bagi mereka. Hahaha. Dari tadi aku sangat ingin berteriak di depan wajah mereka, tapi sebisa mungkin aku menahannya, alhasil seolah ada yang mengganjal di dalam sini. Sekarang rasanya sedikit plong karena aku telah berteriak mengeluarkan semuanya. Ya, aku masih bisa menahannya kalau para lalat hijau itu hanya menggangguku, bahkan ketika mereka mengorek lukaku. Aku mungkin akan marah seperti tadi, tapi setelah memberikan sedikit tepukan dan sedikit berteriak untuk mengeluarkan amarah, maka semua selesai. Namun beda ceritanya kalau para lalat itu berani menghina Caraka, sahabat dan keluargaku, terutama Mama dan Oka. Orang-orang yang paling aku sayangi dan hormati di dunia ini, jangan harap mereka hanya akan menerima tepukan atau semprotan pestisida. Tidak. Aku akan pastikan mereka benar-benar hangus terbakar. Astagfirullahalazim. Aku tersentak terkejut ketika tiba-tiba seseorang memelukku dari belakang, yang malah terkekeh geli sambil mengeratkan pelukan dan menumpukan dagunya di bahuku. Kenapa berteriak? Apa terdengar sampai bawah? Apa aku berteriak terlalu kencang hingga terdengar ke ruangan direksi? Aku baru sampai sini ketika mendengarmu berteriak. Oh, syukurlah, aku pikir teriakanku terdengar sampai ruanganmu. Teriakanmu tidak sekencang itu hingga sampai terdengar ke bawah. Aku terkekeh mendengar ucapannya. Need shoulder to cry on. Butuh bahu untuk menangis? Aku sudah bilang kan, dia selalu ada untukku, dan bahunya selalu tersedia untukku bersandar. He is the real prince for me, dia adalah pangeran sesungguhnya untukku. No, but I need a hug. Tidak, tapi aku memerlukan sebuah pelukan. Caraka tersenyum kemudian membalikan badanku dan memelukku erat. Sebuah pelukan yang benar-benar terasa sangat nyaman. Wangi parfum yang menenangkan, pelukan yang memberi kedamaian, membuat rasa kesal dan amarah yang tadi tersimpan di dada perlahan mulai menghilang. Maaf aku terlambat, dan tidak ada di sampingmu tadi. Aku merenggangkan pelukan untuk menatapnya yang menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Bagaimana kamu tahu? Yesi menceritakannya padaku. Bu Yesi? Tapi tadi tidak ada Bu Yesi di kantin. Yesi melihatmu keluar dari kantin dengan terburu-buru dan ketika dia masuk ke dalam, suasana terasa berbeda jadi dia mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi. Aku benar-benar minta maaf karena kamu harus melewatinya seorang diri. Wajahnya benar-benar dilanda rasa bersalah yang mendalam, membuatku terasa hangat. Jangan khawatir, kalau hanya menghadapi lalat hijau seperti mereka, itu hanya masalah kecil untukku. Aku tersenyum kemudian kembali memeluknya. Aku sudah memperkirakan akan banyak lalat hijau yang akan mengganggu hubungan kita, jadi aku sudah bersiap untuk itu. Jadi jangan terlalu mengkhawatirkanku. Dia balik memelukku erat. Kang kopi yang satu ini memang paling bisa membuatku merasa damai dan nyaman. Yesi sudah memberi mereka pelajaran, jangan khawatir. Aku tahu ketika Bu Yesi telah turun tangan maka mereka tidak akan berkutik. Bu Yesi bukan hanya sekretaris kepercayaan Caraka, tapi dia juga merupakan sekretaris senior yang memiliki wewenang untuk mengatur semua sekretaris direksi dan komisaris. Kang. Hehehe, mau apa? Kalau kamu sudah manggil Kang,
biasanya ada maunya. Hahaha. Aku melepaskan pelukan dan menatapnya yang tersenyum, tangannya merapikan rambutku sebelum dia kembali menatapku. Aku rasa, aku benar-benar harus keluar dari sini. Dia terdiam mematung menatapku. Oke, aku akan menjelaskannya dengan cepat sebelum mantra panggilan kesayangan hilang keampuhannya. Aku memerlukan suasana dan tempat baru di mana tak ada seorang pun yang akan mengingatkanku kepada kejadian itu, hingga aku bisa kembali berdiri tegak dan kembali menjadi diriku sendiri sebelum nanti aku bisa dengan percaya diri berdiri di sampingmu. Dia masih terdiam menatapku, kemudian bersandar di pagar pembatas. Apa kamu sudah mendapat panggilan pekerjaan lain? Hingga mau keluar dari sini? Belum, jawabku dengan putus asa. Hampir sebulan setelah aku mendapatkan izin mencari pekerjaan lain, dan entah sudah berapa banyak lamaran yang kukirimkan, tapi sampai sekarang tak satu pun yang memanggilku walau hanya untuk melakukan wawancara. Untuk sesaat aku lupa kalau dunia pencari kerja itu memang sangat kejam. Di saat ribuan pengangguran berburu lowongan pekerjaan, banyak perusahaan yang pailit dan melakukan PHK besar-besaran. Di saat banyaknya fresh graduate yang semangat mencari pengalaman kerja, sebagian besar perusahaan lebih mementingkan calon karyawan yang berpengalaman. Di saat banyaknya pencari kerja yang telah berpengalaman, perusahaan menolak dengan alasan maksimal umur sebagai syarat. Itulah paradoks dunia pekerjaan. Apa aku usaha saja ya? Mau usaha apa? Nah itu dia, apa ya? Usaha yang modalnya tidak terlalu besar. Aku ikut bersandar di samping Caraka, dan kembali berpikir tentang usaha apa yang sebaiknya aku lakukan. Baik aku maupun Siska, kami berdua tidak bisa masak, bisanya hanya makan jadi tidak mungkin usaha kuliner. Fashion? Sekarang ini sudah menjamur penjual online di bidang fashion, bahkan aku dan Santi sudah setengah menjalani bisnis ini, tapi sampai sekarang belum ada perkembangan yang positif, mungkin akan berhasil seandainya kami benar-benar fokus menjalaninya tidak setengah-setengah seperti sekarang. Aku tahu. Aku menatap Caraka yang kini berdiri miring menghadapku. Apa? Aku menatap Caraka yang terlihat serius menatapku. Kamu hanya memerlukan modal sedikit, bahkan tidak perlu modal, tapi keuntungannya sangat besar. Serius? Ini dia yang kuperlukan. Sesuai prinsip ekonomi, dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Serius? Caraka mengangguk yakin membuatku mengubah posisi berdiriku menjadi menghadapnya dan menatapnya dengan mata berbinar penuh harap. Apa? Dia terdiam, matanya menatapku serius membuatku balik menatapnya. Menikah denganku? Dek. Aku bergeming menatapnya yang masih menatapku. Semilir angin sore hari, langit berwarna jingga berhiaskan arak-arakan burung yang kembali ke sarang, dan seorang pria tampan berdiri di hadapanku. Melamarku. Perempuan mana yang tidak akan merasa bahagia mendapat lamaran dari pria yang dicintai, begitu pula dengan aku. Dan aku hampir saja mengatakan, ya. Ketika aku kembali tersadar, kalau saat ini aku masih belum bisa berdiri di sampingnya dengan percaya diri. Tidak, aku harus mengubah diriku menjadi sosok yang pantas berdiri di sampingnya, yang akan memberinya kekuatan dan tak akan membuat kepercayaan yang diberikan keluarga Mahesa terbuang sia-sia. Menjadi seseorang yang bisa membuat para lalat hijau bungkam, tanpa harus menepuk mereka. Kamu tak perlu modal sepeser pun, cukup hanya menjadi dirimu sendiri dan keuntungan yang akan kamu dapatkan adalah selain suami yang sangat tampan, juga semua aset yang menjadi miliknya akan menjadi milikmu. Bukankah itu sesuai prinsip ekonomi? Aku tertawa mendengarnya menjabarkan tentang prinsip ekonomi versinya sendiri. Aku ingin mengatakan, ya. Just say yes. Aku tersenyum kemudian menggenggam kedua tangannya. Tidak sekarang. Kepercayaan diriku belum kembali seutuhnya, jadi bagaimana bisa aku berdiri di sampingmu dengan kepala tertunduk? Aku ingin berdiri di sampingmu dengan penuh percaya diri, memberimu kekuatan. Aku memberi sedikit jeda sebelum kembali berkata. Selama ini kamu yang selalu ada untukku, mendukungku, menerimaku apa adanya, memberiku kekuatan dan menjadi tempatku bersandar. Aku ingin menjadi seperti itu bagimu. Selalu ada untukmu, mendukungmu, menjadi kekuatan bagimu dan, I wanna be your shoulder to cry on, aku ingin menjadi sandaran tempatmu menangis. Aku tersenyum menatapnya yang balas tersenyum. Jadi, maukah kamu menungguku, hingga waktu itu tiba, hingga kepercayaan diriku kembali tumbuh, dan bisa kembali mengangkat kepalaku?
Dan mungkin saja saat itu aku yang akan melamarmu terlebih dahulu. Caraka tersenyum kemudian menarikku ke dalam pelukan. Nanti, aku yang akan kembali melamarmu, cukup persiapkan hatimu untuk menjawab, iya. Aku tersenyum sambil memeluknya erat. Secepatnya, aku janji, secepatnya aku akan mengatakan, ya, sampai saat itu tiba, tetaplah di sini menungguku.